Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam salat subuh berjamaah, kemudian majelis ilmu. Mudah-mudahan semua aktivitas di pagi hari ini menjadi sebab keberkahan aktivitas kita, usia kita, dan sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam kebaikan, dalam amal soleh. Mudah-mudahan kelak Allah pertemukan kita, kumpulkan kita bersama dengan Nabi SAW dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang fikih taubat. Jadi ketika orang itu pernah melakukan satu pelanggaran, lakukan dosa atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ingin memperbaiki dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, teknis mekanismenya, fikihnya itu seperti apa? Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dengan segala tabiat yang melekat dalam diri manusia itu. Dan Allah pula lah yang kemudian menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulullah SAW, menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia ini. Maka di dalam hidup ini, di satu sisi ada sunnatullah, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluknya sebagai semua ciptaannya. Termasuk apa yang berlaku pada diri kita. Kemudian yang kedua, di sisi yang lain Allah turunkan petunjuk. Dua-duanya ini mulai dari sunnatullah maupun petunjuk dari Allah itu semuanya berasal dari Allah. Oleh karena itu ketika Allah menurunkan agama ini, menjadikan agama ini sebagai petunjuk bagi manusia, maka agama ini mengakomodir segala tabiat yang melekat dalam diri manusia itu. Termasuk sunnatullah yang berlaku pada diri manusia ini. Dan di antara sunnatullah yang berlaku pada diri manusia, semua manusia itu ada dua kelemahan. Yang pertama adalah keterbatasan. Yang kedua, berpotensi melakukan kesalahan atau dosa. Ini dua tabiat ini melekat dalam diri manusia. Maka ketika agama ini turun, agama ini Allah hadirkan, jadikan petunjuk bagi manusia, maka syariah atau agama Islam ini mengakomodir segala kelemahan, segala keterbatasan yang ada di dalam diri manusia. Dan di antara kelemahan dan keterbatasan itu adalah manusia itu sering salah, manusia itu terbatas dalam banyak hal. Maka di antara bentuk akomodir, Allah mengakomodir kelemahan, keterbatasan, potensi salah, itu adalah syariat tentang taubat. Jadi kalau kita lihat, persepsi kita tentang taubat itu seperti apa sih sebenarnya? Taubat itu adalah satu bagian dari syariah yang mengakomodir segala kelemahan dan keterbatasan manusia. Karena manusia itu sering salah, manusia itu sering melakukan satu tindakan dosa, kecuali Rasul, kecuali para nabi yang Allah Subhanahu wa taala jaga.
Maka karena dan agama ini untuk manusia, maka secara otomatis, secara hikmahnya, kasih sayang Allah, maka agama ini harus mengakomodir segala keterbatasan itu. Karena untuk manusia, kalau agama ini untuk malaikat, maka tidak diperlukan itu. Karena agama ini untuk manusia, ya sesuai dengan tabiat manusia yang ada. Nah, jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa alasan yang menjadi dasar bagi kita untuk senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taubat itu sendiri perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman agar kalian tuflihun, mendapatkan kemenangan. Dan mendapatkan kemenangan ini identiknya adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan, qad aflahal mu'minun, menanglah orang yang beriman. Bahagialah orang yang beriman. Maksudnya apa? Ya masuk surga. Jadi kalau kata falah al-muflihun atau kemudian dimaknai dengan kemenangan atau al-falah, itu maknanya adalah masuk dalam surga. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertaubat, maka sebenarnya Allah sedang membukakan jalan bagi kita menuju surganya. Sebagaimana itu juga sebagai alasan yang kedua bahwa taubat itu adalah salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah. Mudah-mudahan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Mudah-mudahan dengan taubat itu Allah akan ampuni kesalahan kalian dan Allah akan masukkan ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Artinya, bertaubat itu selain perintah Allah Subhanahu wa taala, taubat itu salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu persepsi yang mungkin perlu kita selaraskan. Persepsi kita dengan pandangan dalam Al-Quran. Kalau manusia, Pak, kalau orang melakukan kesalahan dan kesalahan itu terjadi di antara manusia, maka seringkali kalau ada orang salah, kita ini sikapnya adalah kalau dia datang ke saya maafkan. Tapi kalau dia yang datang, yang terserah dia. Gitu. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, seburuk apapun tindakan yang pernah dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bukan hanya biarkan kalau dia bertaubat, saya terima taubatnya, bukan hanya itu saja, tapi justru Allah memerintahkan dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga juga jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata taubat itu termasuk da'bus salihin, kebiasaan orang-orang soleh dan kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Ini ditegaskan dalam surah Ali Imran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Dan bergegaslah menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadziminal ghaidza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di kala senang dan di kala susah, dan
Begitu juga termasuk orang yang wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu menahan emosinya, memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, yang ketiga ini, Pak. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan apabila orang-orang bertakwa itu melakukan satu tindakan fahisyah, perbuatan keji, atau menzalimi diri mereka, mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu minta ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan, walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak larut dalam dosa itu. Ini artinya bahwa kalau ayat ini dilihat dari berbagai macam pendekatan, maknanya adalah bahwa orang yang masuk surga ada di antara mereka itu yang dalam lembaran sejarah hidupnya itu pernah melakukan dosa, keburukan, bahkan dosa besar. Tapi bedanya adalah ketika orang melakukan dosa itu, terserah dosa itu besar atau dosa non besar, apa yang dilakukan setelah melakukan dosa itu. Itu yang menjadi pembedanya, diferensiasinya kalau orang bilang sekarang. Diferensiasi antara orang yang Allah Subhanahu wa taala konteksnya ayat ini itu adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan berikutnya juga jamaah sekalian, pertaubatan itu atau mohon ampun kepada Allah dan bertaubat itu adalah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah." Demi Allah, saya itu mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari, maksudnya siang dan malam di antara 24 jam itu, aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Itu yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekedar orang kalau melakukan kesalahan atau orang melakukan keburukan, pernah melakukan dosa, lantas dia baru bertaubat. Tapi ternyata tidak hanya itu saja. Sadar atau tidak sadar melakukan kesalahan, ingat atau tidak ingat, karena tabiat kita itu sebagai orang yang senantiasa salah, maka taubat itu memohon ampun kepada Allah bagian dari kebiasaan yang harus melekat dengan diri kita. Namun jamaah sekalian milikkan Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain selain arasan-arasan yang bersifat syariah, bertaubat itu selain landasan-landasannya adalah syariah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, karena perintah Allah, karena itu adalah sunnah Rasulullah, karena itu adalah jalan menuju surga. Namun ada sisi yang lain yang perlu kita lihat, bahwa bertaubat itu termasuk adalah sesuatu yang hatmiyah kauniyah, sesuatu yang harus dilakukan secara kauni kita sebagai manusia. Bukan alasan syariah saja, tapi alasan logis, rasional, orang itu harus senantiasa bertaubat. Kalau kita baca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara surah-surah yang terakhir turun itu kan surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Termasuk pertaubatan itu adalah evaluasi. Ketika orang sudah melakukan satu capaian panjang, prestasi besar, pekerjaan besar, maka kita juga perlu untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dalam proses-proses kita mencapai tujuan itu, raihan capaian yang kita capai itu, di dalam prosesnya itu ada kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Maka kita perlu beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tapi taubat itu juga memiliki dimensi secara rasional,
bahwa orang itu bertaubat itu sejatinya adalah dia juga mengevaluasi dirinya atas capaian yang diraih itu, di mana lobang-lobang di mana orang melakukan kesalahan, lantas kemudian untuk perbaikan. Kesadaran kita bahwa diri kita ini memiliki banyak keterbatasan dan kelemahan, maka secara logis, secara rasional, ketika kita itu melakukan satu perjalanan, fase-fase aktivitas kita, itu perlu melakukan evaluasi. Dan pertaubatan itu bagian dari evaluasi diri atas perjalanan aktivitas yang kita lalui, baik itu per hari, per pekan, per bulan, atau tahunan. Jadi taubat itu ada dimensi rasionalnya. Karena itu bagian dari evaluasi kita. Nah, berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan waktu seseorang itu bertaubat kepada Allah? Kapan waktunya? Ruang waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, space waktu bertaubat itu, ada waktu yang berhubungan dengan individu, ada waktu yang berhubungan dengan publik. Artinya ada yang terkait dengan individu, ada waktu pertaubatan itu yang dia ini kaitannya dengan publik. Tidak hanya terbatas pada individu. Terkait waktu dengan individu, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memerintahkan kepada kita untuk bersegera. Sebagaimana di surah Ali Imran tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Apabila orang itu melakukan fahisyah, dan fahisyah itu kalau di dalam Al-Qur'an itu di antara bentuk fahisyah itu zina, Pak. Di antara bentuk fahisyah itu perbuatan kaum Lut. Di antara bentuk fahisyah itu adalah orang laki-laki yang menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh orang tuanya. Misalnya, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Janganlah kalian menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh orang tuamu, kecuali yang telah lalu. Maksudnya sebelum turun larangan ini. Pernah terjadi begitu misalnya. Kalau itu dilakukan, innahu kana fahishatan, itu perbuatan keji. Wa maqtan, perbuatan terlaknat. Wa sa'a sabila, pilihan jalan yang buruk. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena itu fahisyah, juga disebutkan fahisyah. Artinya bisa jadi orang itu melakukan itu. Ingat Allah, au zalamu anfusahum, melakukan kezaliman, dan ini sifatnya lebih umum lagi dari fahisyah. Jadi kalau di ilmu balaghah, Pak, sering di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan kata umum dan khusus. Bisa jadi disebutkan khusus dulu baru yang umum, atau umum dulu baru yang khusus. Fahisyah itu jenis kezaliman yang khusus. Setelah itu disebutkan kezaliman. Maka di antara bentuk dosa di sini yang memiliki stressing, memiliki perhatian, ada dosa yang berhubungan dengan fahisyah. Fahisyah itu kezaliman juga sebenarnya. Dzakarullah, ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Menggunakan kata fa. Jadi gini, kalau di dalam bahasa Arab itu tindakan setelah sesuatu itu bisa menggunakan kata summa, bisa menggunakan kata fa. Kalau redaksinya menggunakan kata summa, bisa jadi ada jeda. Misalnya si fulan datang, kemudian summa Muhammad. Misalnya si fulan datang baru kemudian Muhammad, summa, berarti ada jeda. Tapi kalau fa itu artinya ada kesinambungan, keberlangsungan. Maka waktu yang paling bagus untuk bertaubat itu adalah ketika orang selesai melakukan dosa atau ingat sadar bahwa itu dosa,
langsung menyegerakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konteks waktunya yang paling afdal. Kemudian yang kedua, waktu yang terkait dengan individu, bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubata al-'abd, bahwa Allah itu menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama nyawa belum ditenggorokan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jadi kalau waktunya itu konteks individu adalah malam yugharghir. Waktu taubat itu terbuka selama dia belum nyawa di tenggorokan. Tapi juga ada konteks yang berhubungan dengan publik. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah itu membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang melakukan dosa di siang hari itu bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Begitu juga Allah bentangkan tangannya di siang hari agar orang yang melakukan dosa di malam hari itu bertaubat. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat, dari tempat tenggelamnya. Ini konteksnya publik. Kalau tadi malam yugharghir, konteksnya individu. Jadi konteks individu itu ya malam yugharghir, sampai dia sebelum nyawa di tenggorokan. Tapi konteks publik sebelum matahari terbit dari barat. Maka kalau di ruang waktu itu, sebelum itu, maka pintu taubat tetap terbuka. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan murkanya. Warahmati wasi'at kulla syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebagaimana dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membagi kasih sayangnya 100 bagian. Satu bagian dari kasih sayangnya itu Allah turunkan ke bumi. Yang dengan 1% dari kasih sayang Allah itulah terjadi peristiwa seekor kuda mengangkat kakinya agar tidak menginjak anaknya. Seorang induk kuda. Begitu juga dalam satu peristiwa pernah terjadi. Ini di waktu pertempuran, Pak. Kalau pertempuran itu kan bukan santai, tenang begitu, tapi panik. Semua orang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan segala macamnya. Nah, ada seorang wanita kehilangan anaknya yang masih susuan. Anaknya yang masih susuan. Ketika perang itu, wanita ini mencari-cari anaknya kemana-mana. Akhirnya ketemulah wanita itu, anaknya langsung dipeluknya anaknya itu. Melihat peristiwa itu, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian, relakah ibu ini kalau anaknya diambil untuk dilemparkan ke dalam api? Tidak ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa kasih sayang Allah itu jauh lebih luas daripada kasih sayang wanita itu terhadap anaknya. Jadi kasih sayang Allah itu jauh lebih besar dari kasih sayang Allah. Begitu juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang bertaubat. Betapa Allah itu senang kalau mendapati hambanya itu bertaubat. Diibaratkan seorang yang sedang dalam perjalanan mengendarai onta, melewati padang pasir. Di tengah-tengah padang pasir itu, ontanya lepas dengan segala bekal yang ada yang di sana.
mulai minumnya, makanan segala macam, sampai dia berputus asa. Ya kondisi logisnya adalah mati. Akhirnya dia di tengah keputusasaan itu berteduh di bawah pohon, tertidur, bangun-bangun, ontanya tadi yang lepas sudah ada. Begitu gembiranya sampai dia itu ingin bersyukur, yang mengucapkan kata-kata Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Robku, aku hambamu. Kata-kata ekspresi kegembiraan. Tapi karena gembira yang luar biasa sekali sampai lisannya ini salah ngomong. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Robmu. Coba bayangkan, Pak. Orang itu bagaimana situasi kegembiraan yang sampai luar biasa sampai dia itu salah ngomong. Kita kan kadang-kadang menemukan orang itu begitu gembiranya sampai salah tindakan. Misalnya orang tua anaknya yang lama misalnya dari luar negeri di imigrasi ada kasus dan seterusnya, ternyata dia berhasil, akhirnya seneng banget. Kadang-kadang mau ngambil sesuatu diambil apa? Mau ngambil barang tertentu yang diambil justru yang lain. Karena gembiranya. Ini bisa juga terjadi pada orang yang sangat sedih. Orang karena begitu gembira sampai dia salah ngomong. Ketahuilah bahwa senangnya Allah itu jauh lebih senang ketika mendapati hambanya bertaubat daripada orang tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian ada orang nih, dia sadar bahwa sekarang bertaubat, nanti juga akan ngulang lagi. Mungkin orang pekerjaannya yang ada hubungan dengan, ya bisa jadi dia itu sulit untuk lepas dari ini. Mungkin ya di sebagian kalangan. Atau dia sebagian dari aktivitasnya itu berhubungan dengan sesuatu yang misalnya urusan perizinan, urusan ini dan seterusnya, urusan lobby-lobby, ekspor impor, misalnya urusan barang harus dengan yang harus ada deal-deal dan seterusnya. Keyakinan kita secara rasional, secara logis, bahwa kita akan mengulangi dosa itu setelah bertaubat, akan mengulangi lagi. Jangan sampai kemudian keyakinan kita bahwa itu akan diulangi menghalangi seseorang untuk bertaubat. Karena Allah tidak bosan untuk menerima taubat hambanya. Ini, dia melakukan dosa, taubat, diampuni. Ngulangi lagi. Taubat lagi, ngulangi lagi, taubat lagi, ngulangi, taubat lagi. Allah tidak akan bosan sampai hamba itu bosan. Sampai hamba itu bosan bagaimana, Pak? Ya dia bosan taubat. Jadi selama hamba itu nggak bosan taubat, maka Allah tidak bosan untuk mengampuni dosanya. Maksudnya bukan bosan itu sifat Allah, tapi artinya selama hamba itu bertaubat kepada Allah, meskipun nanti mengulangi dan bertaubat lagi, Allah masih tetap akan dibuka pintu taubat baginya. Selama tulus dengan pertaubatan. Maka kita ingat juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, katakan kepada hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang melakukan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu bagaimana proses pertaubatannya? Ini menjadi persoalan. Jadi kalau orang ada waktunya adalah seharusnya adalah setelah orang itu melakukan dosa, jangan sampai kemudian nyawa di tenggorokan atau kemudian matahari terbit dari barat. Nah, bagaimana proses taubatnya? Ya, jamaah sekali milikkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu ada yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan ada yang berhubungan dengan makhluknya. Dengan selain Allah Subhanahu wa taala.
Kalau seseorang itu melakukan dosa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia langgar adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, biasanya adalah yang dilanggar hak-hak manusia yang dilanggar. Maka kalau orang bertaubat selain minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penyelesaian hak-hak tersebut. Kalau orang melakukan satu dosa, maka langkah tahapannya adalah yang pertama adalah bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa itu hubungannya dengan Allah secara langsung atau hubungannya dengan manusia? Ada satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Ma min 'abdin yuznibu dzamban. Tidaklah seorang hamba itu melakukan satu dosa fayatawadda. Lalu dia bertaubat. Fayuhsin al-wudu. Wudu dengan sebaik mungkin. Dengan sempurna. Kalau di dalam riwayatnya lain, fayuhsin at-tahur. Bertoharah, bersuci dengan sebaik-baik mungkin. Tsumma yusalli rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah. Kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ghafarallahu lahu. Niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Ini kalau kita kenal namanya sholat taubat. Tapi konteks sholat taubat itu sebenarnya mirip dengan sholat tahiyatul masjid, mirip dengan sholat hajat, mirip dengan sholat yang sejenis. Kalau orang masuk masjid, hadisnya juga falyarka rakaataini. Hendaklah sholat 2 rakaat. Begitu juga tentang sholat hajat. Idza hamma ahadukum bil amr, apabila kalian menginginkan sesuatu, falyarka rak'ataini min ghairi al-fardhu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda salah seorang di antara kalian itu menginginkan sesuatu, hendaklah ruku 2 rakaat, artinya salat 2 rakaat min ghairil fardhu, di luar salat fardu. Maka begitu juga ketika orang melakukan satu dosa, maka berwudu, bersuci dengan sebaik-baik mungkin, sesempurna mungkin, kemudian sholat 2 rakaat, lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu proses pembukanya. Proses berikutnya adalah penyelesaian hak. Jadi proses membukanya itu istighfar, sholat 2 rakaat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses berikutnya dia penyelesaian hak. Tentu terkait dengan keinginan tidak mengulangi lagi ya. Penyelesaian hak ini ada hak Allah dan ada hak manusia. Kalau berhubungan dengan Allah ada hak Allah. Kalau berhubungan dengan manusia ada hak manusia. Saya berikan contoh. Hak penyelesaian hak yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu kan ada 2 kemungkinan, Bang. Meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan ya. Meninggalkan kewajiban misalnya wajib sholat 5 waktu tapi tidak sholat 5 waktu. Itu berarti meninggalkan kewajiban. Ada juga dosa itu sifatnya larangan. Melanggar larangan. Dilarang berzina tapi berzina. Dilarang mencuri tapi mencuri. Dilarang minum khamar tapi minum khamar. Nah, contohnya adalah orang melakukan dosa yang terkait dengan Allah dan ada hak Allah. Misalnya tidak sholat 5 waktu. Secara sengaja. Dan itu berlangsung dalam kurun waktu yang lama atau dalam kurun waktu yang dekat.
Misalnya ada orang meninggalkan sholat itu 1, 2, 3 sholat. Ya kadang-kadang dia sejatinya sholat, tapi kadang-kadang dia malas nggak sholat, itu misalnya. Ada kasusnya orang dulu pernah, kadang-kadang kita membahasakan jahiliyah, masa jahiliyah. Masa mudanya mungkin sekian tahun nggak sholat 5 waktu. Lalu di usia sekian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali semua yang terlalu. Bagaimana dengan sholat yang pernah dia tinggalkan? Itu kan berhubungan dengan hak Allah. Apakah diqadha ataukah tidak diqadha? Jumhur ulama, sebagian besar ulama, fuqaha, terutama mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa harus diqadha karena itu bagaikan hutang yang harus ditunaikan. Ini pendapat sebagian besar ulama ya. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apabila orang pernah melakukan dosa, meninggalkan salat, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia harus mengqadha? Tidak harus mengqadha. Tapi justru dia bertaubat, memperbaiki diri, memperbanyak amal sunnah untuk merecovery kekurangan dosa yang pernah dia lakukan. Kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi membedakan dua hal. Yang ditinggalkan ini masih memungkinkan diqadha, hitungannya memungkinkan dan tidak membuat orang itu menjadi berat dan bermasalah. Misalnya 1, 2, misalnya 3 hari, masih terhitung masih dalam jangkauan, maka diqadha. Tapi kalau jumlahnya sudah sangat banyak, misalnya 1 tahun, 2 tahun, yang itu akan menjadikan seseorang berat untuk melakukan qadhanya. Bahkan kalau ini kemudian dijadikan sebagai syarat fikih, syarat bertaubatan, orang yang pernah berdosa jadi tidak mau tobat. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi di antaranya pandangan mengikuti pandangan Ibnu Taimiyah, kalau itu sudah sangat lama maka dia tidak perlu mengqadha, bertaubat kepada Allah dan memperbanyak amal soleh. Contoh yang lain, orang pernah tidak membayar zakat. Itu dosa besar karena zakat adalah bagian dari rukun Islam. Lalu dia sadar nih, dulu pernah punya uang sekian miliar. Dan itu dalam kurun waktu sekian lama begitu. Waktu itu saya belum tahu fikih zakatnya. Nah gitu bisa jadi. Atau memang dulu dia nggak care, zakat itu pajak sudah menggantikan atau yang lain lah begitu. Lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini? Apakah sudah selesai begitu saja bertaubat? Para ulama sepakat bahwa kewajiban zakat itu tidak diputihkan bersamaan dengan berlalunya waktu. Tidak ada pemutihan kewajiban zakat. Oleh karena itu ketika orang itu bertaubat dan dia yakin bahwa pada masa tertentu dia pernah menjadi orang yang wajib zakat tapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia mengqadha, membayarkan zakat itu. Sejauh mana waktu yang ditinggalkan, berapa tahun tuh, maka Tapi bagaimana dengan dosa yang sifatnya hudud dan itu hak Allah, misalnya Pak, mencuri. Kan di Indonesia nggak ada potong tangan. Zina kan nggak ada nggak berlaku ini. Di Indonesia kan nggak diterapkan hukum cambuk dan nggak ada hukum rajam. Apalagi qadzaf kan juga nggak ada ini. Minum khamr juga nggak. Maka dosa yang semacam ini dilihat dari 2 dimensi, Pak. Hukum dunia dan hukum akhirat. Meskipun di Indonesia misalnya atau di negara manapun tidak diterapkan hukum itu di dunia, maka ketika orang melakukan dosa itu, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diampuni dosanya. Tidak diharuskan dia membuka ke publik, saya melakukan begini-begini, saya minta dihukum had dan seterusnya. Karena mekanismenya nggak ada. Maka bertaubat kepada Allah, sudah tutup. Tidak dibuka-buka. Jangan pula dicerita-ceritakan di publik.
Kan ada ini sebagian orang pernah bertaubat, bangga dulu pernah melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Sudah kalau bertaubat itu adalah aib dan itu adalah urusan dia dengan Allah. Taubat kepada Allah dan jangan diceritakan kepada publik. Nah, berikutnya adalah dosa yang di situ ada hak dengan manusia. Kalau tadi dengan Allah Subhanahu wa taala ada hak-hak yang berhubungan dengan Allah yang memang membutuhkan dan bisa dilakukan penyelesaian hak itu maka diselesaikan. Seperti sholat, menurut pendapat sebagian ulama adalah qadha. Kalau zakat ulama sepakat dalam masalah itu. Misalnya juga haji atau punya nazar, Pak. Nazar itu juga orang melanggar nazar. Punya nazar enggak ini? Nah, itu juga termasuk sesuatu yang bermasalah. Berikutnya yang ada hubungannya dengan hak manusia. Menzalimi si fulan dan seterusnya. Ada satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Man kanat indahu mazlamah li akhihi. Barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, min airdin, dari hal yang menodai kehormatan, au syai' atau sesuatu. Ya, kalau kehormatan itu bisa jadi tuduhan-tuduhan buruk, menghibah, menfitnah dia, mengkasuskan seseorang yang memang sebenarnya tidak punya kasus itu. Orang ini sebenarnya nggak terkait dengan kasus itu, tapi dikasuskan. Hubungannya dengan apa, Pak? Kehormatan. Tuduhan zina, tuduhan-tuduhan berbagai macam. Itu kan berhubungan dengan kehormatan. Al-Muslim itu haram damuhu wa maluhu wa irduh. Darahnya, damuhu wa maluhu wa irduh, hartanya dan kehormatannya. Nah, au syai' atau sesuatu, yaitu bisa berupa mengambil hartanya, sengketa warisan, sengketa perbatasan, dan seterusnya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fal yatahallalhu minhu. Hendaklah dia minta dihalalkan. Maka hadis ini yang menjadi inspirasi halal bihalal, Pak. Kata-kata fal yatahallalhu minhu. Hendaklah dia minta dihalalkan dari saudaranya itu. Misalnya dulu menzalimi si fulan, maka dia sadar nih bertaubat kepada Allah atas dosa yang dilakukan, maka mendatangi dia untuk dimaafkan atas kezaliman yang pernah dilakukan. Qabla alla yakun dinarun wala dirham. Sebelum datang masa di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Maksudnya sebelum di akhirat. Nanti kalau di akhirat, yang untuk mengkompensasi adalah kebaikan dia. Kebaikan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau sudah tidak ada kebaikannya lagi, keburukan orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang menzalimi sebagai kompensasi kezaliman yang pernah dilakukan di dunia. Nah, maka kata kuncinya adalah kalau orang itu bertaubat dari apa yang dia lakukan sebelumnya, fal yatahallalhu minhu. Minta dihalalkan. Dihalalkan maksudnya adalah meminta kelapangan dada, minta maaf. Prosesnya bagaimana? Ada beberapa kasus itu bisa jadi beda-beda penyelesaian. Yang pertama yang terkait dengan kehormatan. Kalau kehormatan itu ya pernah namanya difitnah, pernah diejek dan seterusnya, pernah dia bully dan seterusnya. Maka datang meminta kepada dia untuk dimaafkan. Kalau berhubungan dengan harta bagaimana? Kalau berhubungan dengan harta, maka ada dua kemungkinan. Harta itu konteksnya individu atau masyarakat luas. Bisa jadi teknisnya berbeda.
Kalau berhubungan dengan individu, dulu pernah hartanya sekian. Misalnya dia dulu karyawannya, gajinya ada yang tidak diberikan. Misalnya nih, dia karyawan bekerja nih Pak. Gajinya itu setiap tanggal 25. Lalu dia bekerja nambah, jadi setiap gaji tanggal 25 gaji cair. Nah, pada suatu waktu dia ini hanya sampai pada pertengahan bulan misalnya. Ya misalnya pada tanggal 10, pada tanggal sekian. Tapi dia udah bekerja nih. Karena dia belum sampai kepada tanggal 25, maka dia nggak dihitung gajinya. Ya karena dia ada kasus tertentu atau masalah tertentu, akhirnya dia pergi. Ini termasuk hak yang harus ditunaikan karena dia sudah bekerja. Memang dipotong, iya dipotong. Disesuaikan dari gaji fullnya berapa dipotong. Enggak lantas kemudian, iya dia kan tidak sampai tanggal 25, kalau itu ya sudah, enggak mengambil sama sekali. Itu ada kezaliman yang enggak ditunaikan. Termasuk ada juga nih Pak kasus ya di sebagian. Jadi ada di kasus di sebagian lembaga nih Pak. Karyawan itu kalau datang telat kan ada mungkin masa dia telat begini 15 menit gitu. Telat dipotong. Tapi kalau ada lemburan nggak ada tambahan. Itu termasuk kezaliman. Termasuk kezaliman adalah kesepakatannya kerjanya apa, beban kerjanya apa. Itu juga kezaliman. Misalnya nih, pekerjaannya A, B, C, D, dan seterusnya, LSB dan seterusnya. Tiba-tiba dia dipekerjakan yang jauh, yang berbeda, publik pun menilai itu nggak sesuai dengan ini, itu juga termasuk kezaliman. Ini jenis-jenis kezaliman yang kadang-kadang kadang-kadang orang menganggapnya sederhana, Pak. Tapi itu ada sisi kezaliman di situ. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kesepakatan yang ada. Baik mereka sebagai karyawan ataupun orang yang bekerja. Nah, maka fal yatahallalu minhu. Dihalalkan bagaimana? Ya kalau itu ada haknya ditunaikan. Kalau orangnya sudah nggak jelas, hilang, udah nggak lost contact dan seterusnya, maka bisa caranya adalah angka uang tertentu ini disedekahkan atas nama dia. Kalau masih ada ahli warisnya, diberikan kepada ahli warisnya. Nah, ini kasus yang jelas nih orangnya siapa. Ada kasus yang lain, Mbak. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terkait masalah harta, cuman harta ini dengan banyak orang, nggak mungkin diberi kepada individu. Ada beberapa kasus contohnya. Contohnya gini, ada orang punya perusahaan khamr. Perusahaan judi, apalagi? Yang jenis-jenis semacam ini, Pak. Kan orang kalau dia punya perusahaan judi, berarti kan dia menzalimi di satu sisi. Transaksinya nggak sah. Uang yang diterima itu uang aslinya, uang yang pemilik asal. Misalnya ada orang bisnis khamr, Pak. Bisnis khamr atau produk narkoba dan seterusnya. Itu uang yang dia dapatkan dari transaksi itu hakikatnya adalah uang pembeli. Serah terimanya nggak sah karena yang dia jual itu bukan objek transaksi. Maka meskipun uang itu diterima, hakikatnya bukan milik dia. Pertanyaannya apakah dia kembalikan ke dia atau bagaimana? Para ulama mengatakan tidak dikembalikan kepada pembelinya. Tapi bagaimana caranya? Ada dua kemungkinan. Dia ini orang yang kaya memiliki kelebihan atau orang yang miskin kalau itu semuanya diambil. Kalau dia orang yang memiliki kelebihan, maka angka-angka itu diberikan kepada kemaslahatan kemanusiaan. Contohnya orang yang punya transaksi ribawi dan seterusnya, maka diberikan kepada kemanusiaan. Bisa untuk
kemanusiaan, misalnya kayak sekarang misalnya Palestina, begitu bisa itu dari harta semacam itu. Loh, masa kita memberikan harta ribawi? Ribawi bagi pihak pertama, tapi ketika dia diserahkan kepada yang lain, itu bukan statusnya ribawi. Dan niatnya bukan sedekah, niatnya takhallus minal mal al haram, melepaskan diri dari harta haram. Begitu juga yang tadi yang jualan khamr, dia tidak diberikan lagi kepada yang punya, yang beli khamr, tapi diberikan kepada kemanusiaan. Kenapa? Kalau dikembalikan kepada yang beli khamr, dia akan berikan khamr lagi. Pembeli narkoba, dia justru akan berikan kepada narkoba lagi. Tapi kalau yang punya uang ini ekonominya terbatas, dia gunakan untuk kebutuhan dia, standar untuk kebutuhan pokok. Ini jamaah sekalian, ketika orang berprosesnya, mekanismenya, ketika seorang melakukan satu dosa, macam-macam jenisnya, mekanismenya, caranya bisa berbeda-beda antara satu jenis kesalahan dengan kesalahan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita, mencegah kita dari tindakan-tindakan dosa dan tercela, dan mudah-mudahan kita kalau bisa melakukan itu toh, kalau kita itu kemudian melakukan, kita bisa bertaubat, segera bertaubat kepada Allah SWT. Mungkin kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang ditanyakan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, untuk melaksanakan sholat tobat, waktunya siang atau malam, dan jam yang terbaik itu jam berapa? Dan juga zikir apa yang harus kita perbanyak? Itu saja Pak Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustadz, bahwa Allah itu akan menerima semua tobat dari manusia. Tetapi Allah tidak memaafkan tobat syirik yang telah dilakukan oleh manusia. Nah, bagaimana caranya bertobat yang telah dilakukan oleh manusia syirik itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ada yang lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kadang-kadang nih pribadi kan berburuk sangka pada Allah, suudzon lah. Iya. Terutama dengan beberapa cobaan ya. Dan apakah itu karena itu kan dosa kan sebenarnya. Nah itu apakah harus tobat atau gimana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejawab dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan, ya tiga dulu. Yang pertama adalah ketika orang melakukan dosa, lalu kemudian dia mau sholat taubat. Kalau dilihat dari redaksi hadisnya Nabi SAW, bahwa itu bersegera setelah melakukan dosa, ingat sadar langsung. Jadi enggak menunggu malam hari, enggak menunggu tengah malam sepertiga malam terakhir. Ma min abdin yuznibu dzamban fayatawadda fayuhsin alwudu. Tidaklah seorang hamba itu melakukan satu dosa lantas segera berwudu dengan wudu yang terbaik, kemudian sholat 2 rakaat. Juga kalau dilihat dari ayat dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, ingat Allah langsung fastaghfaru lidzunubihim. Jadi kalau orang itu melakukan dosa, ingat sadar, bagusnya, idealnya, afdalnya menyegerakan langsung, tidak menunggu. Tapi kapan waktunya? Waktunya terbuka. Boleh di siang hari, boleh di malam hari. Enggak harus di malam hari. Jadi gitu ya, waktunya enggak siang hari, enggak harus. Tapi waktunya seperti sholat tahiyatul masjid. Kalau kita itu melakukan masuk masjid, ya sholat sunnah tahiyatul masjid.
ya maksudnya itu di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Nah, gitu. Nah, konteksnya sekarang ini dosa. Dosanya dilakukan siang hari atau malam hari atau pagi hari. Ya, dia sadar, dia ingat, ya sholat dua rakaat. Lalu zikirnya apa? Istighfar. Istighfar, dengan istighfar memperbanyak ampunan kepada Allah SWT, disertai dengan keyakinan hati, diiringi dengan optimisme ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Itu yang zikir yang diperbanyak istighfar. Karena di dalam hadis itu juga disebutkan summa yastaghfirullah, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diperbanyak adalah istighfar. Dan istighfar itu punya dua fungsi. Selain ampunan dosa, ya, mencegah datangnya keburukan dan mengangkat keburukan. Ini dijelaskan dalam surah Nuh diantaranya. Jadi Ibnu Taimiyah juga mengatakan istighfar itu mencegah datangnya keburukan dan mengangkat keburukan yang ada. Kemudian pertanyaan yang kedua yang terkait dengan syirik. Syirik itu ada dua kemungkinan. Syirik yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau tidak mengeluarkan dari Islam, ya dia berarti masih Muslim. Maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Syirik yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Bersumpah atas nama selain Allah, tapi dia tidak disertai pengagungan. Jadi ya dia bersumpah atas nama fulan dan fulan begitu. Itu kan tidak diperbolehkan. Barang siapa bersumpah atas nama selain Allah maka syirik. Cuma ada dua kemungkinan. Kalau disertai pengagungan pengagungan dan takarrub, pengibadatan, maka itu bisa menjadi syirik besar. Tapi kalau dia ya sumpah serapah seperti orang-orang mengucapkan sumpah-sumpah, nah itu sejenis dengan riya. Contoh yang lain misalnya kayak riya dan seterusnya, itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Tapi kalau syirik sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, menyembah selain Allah dan seterusnya, maka bersyahadat kembali karena dia sudah keluar dari Islam, maka bersyahadat kembali dan memperbaharui ikrar dia bahwa hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Rasulullah SAW sebagai mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah harus dipersaksikan? Tidak harus dipersaksikan. Jadi sesuatu itu dipersaksikan karena ada hubungannya dengan hak orang lain. Kenapa non-muslim masuk Islam itu perlu ada kesaksian sebenarnya? Karena nanti ada konteksnya hak orang lain. Tapi bukan syarat misalnya harus ada saksi. Karena untuk memastikan dia kalau meninggal kan dimakamkan dengan makam muslim, menikah dengan muslimah. Nah itu ada hubungan hak-hak muslim dan non-muslim yang di situ perlu diketahui oleh pihak yang lain. Oke. Kemudian berikutnya yang ada dosa yang berhubungan dengan suudzon. Jadi yaitu termasuk bagian dari hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka cukup dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah ada hubungannya dengan orang lain? Kan pertanyaan gitu. Jadi kalau suudzon, dugaan kita, suudzon kepada seseorang, itu sampai menjadi sesuatu yang terucap atau tindakan tangan yang berhubungan dengan dia, berarti ada hak dengan orang lain. Tapi kalau belum, maka belum masuk wilayah dengan orang lain. Gitu, Pak. Memang terlarang, misalnya berhubungan dengan dengki dan seterusnya. Tapi dia sampai mengucapkan kata-kata, wah, dia uangnya dari mana itu? Beli kendaraan baru, ini hasil korupsi nih. Nah, gitu. Itu kan berarti bisa terwujud dalam kata. Nah, itu wujud dalam kata nih. Berarti ada kehormatan fulan. Tapi kalau di dalam hati, belum terucap di dalam hati, yaitu belum sampai kepada kehormatan si fulan.
Gitu wilayahnya. Jadi kalau berhubungan dengan orang lain itu lihat sudah sampai pada kata terucap atau tindakan tangan yang update status. Tetangga kemarin ini baru kayaknya itu uang korupsi, gitu misalnya. Atau dia ini. Kalau disebutkan nama ya, ini pencucian uang ini. Sekarang era-era pencucian uang, Pak. Misalnya gini nih, gitu. Ini orang nggak dapat kerjaan, bisnisan. Mohon maaf ya kalau di sini ada yang bisnis skincare. Sekarang kan lagi rame itu, Pak. Orang kok bisnis ini, orang yang ngerti bisnis tahulah ini berapa. Tapi dia curiga. Jangan ini cucian uang nih. Kecurigaan dan seterusnya itu selama masih di dalam hati nggak ada menjadi persoalan. Maksudnya bukan berarti kita istighfar lah kalau itu sebagai suudzon dan seterusnya. Tapi bukan konteks. Tapi kalau saya ngomong, dia ini bisnisnya ini, gitu. Itu baru kita yang harus ini. Tapi berbeda dengan penegak hukum, Mbak. Itu konteksnya lain lagi nih. Orang yang memiliki wewenang oleh negara dan seterusnya, lalu dia lihat nih orang ini bermasalah dari sisi A, B, C, D, dan seterusnya, ada kecurigaan dan seterusnya, pembuatan laporan, karena itu berhubungan dengan maslahat ammah. Jadi boleh seseorang itu, misalnya ini dilakukan oleh ulama hadis, si fulan ini pendusta, si fulan ini ingat sering lupa, si fulan ini dia, kan ada di dalam hadis, riwayat hadis dalam ilmu rijal. Untuk apa konteksnya? Kemaslahatan umum. Tapi kalau nggak ada di pertimbangan kemaslahatan umum maka nggak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Oh ya, silakan. Persaksian palsu itu kan hukumnya adalah kita tidak boleh percaya lagi pada orang tersebut, gitu kan.